Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Mohon maaf, eh, Bapak sedang di luar kota, jadi terpaksa kita harus meet dulu hari ini. Oke, baik. Bapak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah Baik, baik. Pak. Ini semuanya sudah masuk meet ya? Sudah, Pak. Sudah, Hmm, Pak. baik. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, next. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, para siswa yang saya banggakan, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Oke, next. Nah, coba kalian lihat pada gambar tersebut, mana yang lebih cepat terbakar? Selembar kertas Selembar. atau buku? Oke. Selembar Nah, kertas, Pak. ini ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada pembakaran di atas, kecepatan pembentukan abu dari kertas yang terbakar berupa data yang berbeda dibandingkan dengan kertas yang berupa buku akan memberikan hasil reaksi atau produk. Dengan demikian, maka reaksi akan berkurang, sedangkan hasil reaksi atau produk akan bertambah. Apabila perubahan konsentrasi pereaksi bereaksi, maka itulah yang dimaksud dengan laju reaksi. Jadi, laju reaksi merupakan pernyataan perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi dalam dalam satu satuan waktu. Nah, jadi dari kesimpulannya yaitu dari selembar kertas dan buku yang dibakar akan lebih cepat eh, selembar kertas yang dibakar. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Sudah, Pak. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nah, pengertian laju reaksi, laju atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi ataupun produk dalam suatu satuan waktu. Pembahasan tentang kecepatan laju reaksi disebut kinetika kimia. Jadi, materi ini merupakan eh, bagian dari materi kinetika kimia. Menurut Dongmo dan kawan-kawan 2009. Nah, laju atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi ataupun produk dalam suatu satuan waktu. Laju suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai laju produk. Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam mol per liter. Tetapi untuk reaksi fasa gas, satuan tekanan atmosfer milimeter merkuri atau pascal dapat digunakan hasil reaksi. Reaksi kimia ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Pada umumnya, reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa anorganik biasanya berlangsung secara cepat, sehingga sulit dipelajari mekanisme reaksi yang terjadi. Sedangkan reaksi-reaksi pada senyawa organik berlangsung lambat. Pembahasan tentang kecepatan laju reaksi tersebut dinamakan kinetika kimia, seperti yang tadi kita bahas. Oke, next. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi, kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu katalis. Next. Nah, yang pertama konsentrasi. Prinsipnya yaitu semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin sering partikel-partikel reaktan bertumbukan.
Semakin sering terjadi tumbukan, semakin besar kemungkinan terjadinya reaksi. Nah, contohnya yaitu pada gambar ini, yaitu reaksi pada konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi. Nah, pada gambar di atas, reaksi pada gambar A akan berlangsung lebih lambat daripada gambar B. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi per reaksi diperbesar. Peningkatan konsentrasi artinya jumlah partikel akan bertambah pada volume tersebut dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Bayangkan, eh, banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil akan bertambah sehingga laju reaksi meningkat. Oke, kemudian kalian bisa bayangkan, kalian bisa menganalogikan dalam sebuah ruangan yang penuh orang, semakin banyak orang di ruangan itu, maka semakin besar kemungkinan terjadi tabrakan antar antar orang. Oke, next. Nah, yang kedua, luas permukaan. Prinsipnya yaitu, untuk reaksi yang melibatkan zat padat, semakin luas permukaan zat padat yang bersentuhan dengan reaktan lain, semakin banyak partikel yang dapat berinteraksi. Ini akan meningkatkan frekuensi tumbukan yang yang efektif. Nah, kalian bisa menganalogikan itu pada gambar tersebut yaitu pembakaran kayu. Nah, yang itu kayu ukuran kecil, yang kemudian yang B itu kayu ukuran besar. Nah, kayu ukuran kecil ini kan memiliki luas permukaan yang besar. Ibaratnya yang dari yang kecil itu kalian potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, itu kan luas permukaannya kan semakin banyak. Dia semakin kecil, maka luas permukaannya juga semakin banyak dibandingkan dengan kayu yang besar. Nah, contohnya kan kalian membakar kayu tersebut. Kemudian yang next, yang ketiga, yang ketiga, suhu. Nah, prinsipnya yaitu peningkatan suhu akan meningkatkan energi kinetik partikel-partikel reaktan. Dengan energi kinetik yang lebih tinggi, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat dan lebih sering bertumbukan. Selain itu, sebagian besar tumbukan akan memiliki energi yang cukup untuk mengatasi energi aktivasi. Nah, contohnya pada gambar 4, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang A itu suhu rendah. Nah, yang dan maksudnya sebelah itu yang B suhu tinggi. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa kecepatan suatu reaksi dipengaruhi oleh suhu yang diberikan. Pada gambar A, pada suhu rendah energi kinetik akan rendah juga sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin rendah dan laju reaksi akan semakin rendah juga. Oleh sebab itu, kemungkinan terciptanya produk pun juga akan semakin kecil. Sedangkan pada gambar B, terjadi sebaliknya. Dengan naiknya suhu, maka energi kinetik akan semakin tinggi dan tumbukan akan semakin banyak, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Oleh sebab itu, kemungkinan terciptanya produk pun juga akan semakin cepat tercapai. Oke, next. Nah, yang terakhir katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga lebih banyak partikel yang memiliki energi cukup untuk bereaksi. Nah, contohnya pada gambar 5, perbedaan energi aktivasi antara tanpa katalis dengan reaksi yang melibatkan katalis. Nah, cara kerja katalis ini dalam mempercepat laju reaksi adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Reaksi dengan energi aktivasi yang besar akan menyebabkan reaksi berlangsung lebih lama. Perbedaan antara reaksi yang menggunakan katalis dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis dapat dilihat pada gambar ini. Oke, next. Nah, ini ada eksperimen
Eh, ada suaranya Nuraini? Makan. Mungkin Ada, Pak. ini boleh tolong dipercepat pada Ada, masuk kayaknya ke. nggak bisa masuk lah suaranya. Oh, ini boleh dipercepat Nuraini, ma- eh, masuk ke inti materinya, dilajukan dikit. Terus, nah, oke. Nah, ya diperhatikan ya. Itu bahannya ada cuka makan. Oke, boleh dipercepat lagi Nuraini sampai ke hasilnya. Nah, oke, sampai di situ saja. Nah, dapat disimpulkan tadi ya, di antara tadi itu kan ada pecahan telur. Pecahan telur itu ada yang bagian kecil-kecil dan ada bagian yang besar-besar. Nah, dari pengamatan yang kalian lihat, mana yang cepat larut, cepat hancur? Yang kecil dulu atau yang besar dulu? Yang besar dulu. Yang besar dulu. Kecil dulu, Pak. Nah, Yang alasannya kecil dulu. alasannya apa? Karena luas permukaannya yang Mas- luas. Besar. Ya, semakin luas permukaannya, maka laju reaksi juga akan berlangsung semakin cepat. Oke, nah di sini ada latihan. Silakan kalian kerjakan. Ini sudah Bapak kirim di grup. Silakan kalian kerjakan selama 3 menit. Cuma ada 8 soal. Oke, ini baru ada satu peserta. Oke, di sini sudah ada Nur Aini yang bergabung. Kita mulai. Ayo, teman-teman yang lain menyusul. Ya, Nur Aini udah betul dua. Oke, Nisa bergabung. Silakan dijawab Nisa. Maaf tadi ada kesalahan teknis.
Oke, Nur Aini udah betul 3, Nisa betul 1, Nur Aini betul 4. Aini masih memimpin klasemen saat ini. Ayo Aisyah, semangat Aisyah. Ya, Aisyah udah betul 1. Ya, oh, Nisa dan Aisyah saling kejar-kejaran ya. Tapi Nur Aini masih memimpin klasemen saat ini. Ya, Nur Aini lagi betul 5. Ya, terus disusul Aisyah betul 3, juga Nisa betul 3. Ayo guys. Ya, Aini di puncak klasemen, kemudian disusul Nisa peringkat kedua, Aisyah yang ketiga. Ayo terus. Nah, ini masih Nur Aini ya yang memimpin klasemen. Kemudian ada Aisyah. Iya, Aisyah menyalip Nur Aini, disalip lagi oleh Nur Aini, didahului ya maksudnya. Oke, di sini masih Nur Aini, peringkat pertama yang memimpin klasemen. Iya, disusul Siti Aisyah. Oke, kita akhiri. Oke, selamat untuk Siti Aisyah, untuk juara satunya, juara duanya Nur Aini, dan juara tiga Nisa. Kita beri aplaus dulu. Oke, kita lanjut ke mid. Silakan di next Nur Aini. Semoga apa yang kalian kerjakan ini itu dapat bermanfaat ya bagi kalian, yaitu untuk melatih kemampuan kalian sebagaimana eh, kalian menguasai pembelajaran pada hari ini. Next. eh, Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu laju reaksi kimia atau seberapa cepat suatu reaksi berlangsung tidaklah konstan dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Faktor-faktor ini bekerja dengan cara mengubah frekuensi tumbukan efektif antar partikel reaktan atau dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan agar reaksi dapat terjadi begitu cepat. Oke, eh, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Pak. Oke, baik. Jika tidak Belum, ada, Pak. next. Terima kasih untuk para siswa-siswi yang telah hadir pada meet hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini itu dapat bermanfaat bagi kalian. Bukan seberapa banyak ilmu yang kalian dapatkan hari ini, tapi seberapa banyak kalian mengamalkan dari ilmu tersebut. Ya, semoga ilmu yang kalian dapat hari ini itu bisa kalian amalkan, bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk masa depan kalian. Terima kasih Bapak ucapkan kepada murid-murid Bapak atas partisipasi aktif kalian dalam materi Bapak hari ini. Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.